seirama dengan hatimu. Bapak yang bersyukur, yang berterima kasih buat kesempatan sekali lagi kami ada di hadirat-Mu. Kami tahu hari ini bukan satu kebetulan, tapi ini adalah sebuah rancangan yang Kau sedang rancangkan buat setiap kami. Izinkan setiap kami mengerti dan memahami bahwa Engkau memanggil kami untuk kami tidak lagi terus kalah. Kami akan benar-benar bisa mulai hari ini menduduki posisi kami untuk berkemenangan. Hari ini kami berdoa di dalam nama Yesus, kami menolak segala kekuasa kegelapan yang menghantam kehidupan kami bertahun-tahun. Kami tolak hari ini di dalam nama Yesus Tuhan. Kami berdoa Tuhan, biarlah segala apa yang Engkau inginkan itu yang terjadi dalam kehidupan kami. Hari ini aku berdoa, kami menawan segala pikiran yang menolak pengenalan akan Tuhan. Kami taklukkan di bawah kaki Kristus. Dan kami katakan terjadilah sesuai dengan apa yang Kau firmankan. Dan kami katakan dengan deklarasi hari ini, hidup kami adalah punyanya Kristus. Hidup kami adalahnya kepunyaan Kristus. Roh, jiwa, dan tubuh kami terpelihara sempurna sehingga kami bisa sanggup mendengar apa yang sedang Roh katakan kepada jemaat. Tundukkan hati kami Tuhan, sehingga hati kami cukup untuk terus bisa mendengar dan mengikuti seluruh tuntunan, arahan yang Engkau sedang ingin kerjakan dalam kehidupan kami. Bawa setiap kami Tuhan untuk tidak lagi beranggap bahwa kami tahu segala-galanya. Izinkan kami Tuhan, kami benar-benar punya hati yang cukup rendah, cukup rendah, cukup rendah, cukup rendah, cukup rendah, cukup rendah. Kami katakan sekali lagi, cukup rendah, cukup rendah untuk kami bisa menerima firman-Mu. Kami tidak sempurna, kami bukan siapa-siapa, tapi Engkau bawa kami menjadi biji mata-Mu sehingga kami benar-benar bisa berkemenangan sebagaimana apa yang Engkau inginkan terjadi dalam kehidupan kami. Dalam nama Yesus, semua yang percaya dan siap mendengarkan firman Tuhan semuanya katakan amin, amin, amin. Come on, beri tepuk tangan buat Tuhan. Haleluya. Haleluya. Senang berjumpa lagi dengan Bapak Ibu. Berapa lama saya di sini? Bapak Ibu, pahamilah, saya terpanggil menjadi seorang yang bergerak dalam dunia kerasulan. Jadi banyak tempat yang memang saya harus berikan. Saya harus bangun bantu mereka untuk mereka bisa mengerti panggilan Tuhan dan kembali. Karena saya percaya begini, kalau kita mau menangkan Indonesia, nggak bisa tersendiri. Amin. Kalau kita mau mengubahkan bangsa ini, kita mau membawa perubahan, transformasi atas bangsa ini, nggak bisa kita kerja sendiri, betul? Halo amin. Halo amin. Jangan berhenti. Halo amin. Oke. Saya bukan motivator, saya bukan pembicara radio dan TV Bapak Ibu. Jadi tolong kalau Bapak Ibu setuju dengan apa yang saya katakan, apa yang saya bagikan, bisa ngomong bisa ngomong amin, bisa ngomong yes, bisa ngomong sepakat Pak, boleh. Semua dibebaskan di tempat ini. Amin. Kenapa? Karena hidup matimu dikuasai oleh lidah. Your cangkemmu ini, ya, kalau bahasa Jawanya begitu. Kalau lidahmu ini menentukan the issue of life. Isu kehidupanmu, mau mati, mau hidup, isunya ditentukan bagaimana caranya engkau mempergunakan lidahmu. Jadi ketika engkau mempergunakan lidahmu dan engkau mulai bersepakat berkata-kata, ya aku percaya bahwa aku adalah anak Tuhan, berarti engkau akan menikmati buahnya. Saya nggak akan capek ingetin ini. Kenapa? Karena gereja kalau mau kuat harus belajar memperkatakan firman. Ngomong sama saya mau. Ngomong, saya mau memperkatakan firman. Hidup saya harus berubah. Harus berubah sebagaimana yang firman katakan tentang aku. Amin. Amin.
Oke, nah salah satu firman yang Tuhan berikan buat engkau adalah, kita buka yuk sama-sama 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-23. 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-23. Sudah dapat? Yang sudah dapat bisa ngomong ngomong yes, amin, haleluya. Sudah dapat? Belum ada? Belum ada yang ngomong. Sudah dapat? 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-23. Yes, baru satu. Ada lagi? Sudah? Kita baca hitungan yang ketiga ya. 1, 2, 3. Semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya, dan semoga roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Ayat yang ke-24 bilang begini, Ia yang memanggil kamu adalah setia, Ia juga akan menggenapinya. Bapak Ibu, satu hal yang saya ingin Bapak Ibu sadari, bahwa apa yang Tuhan tentukan dalam kehidupanmu, bahwa Tuhan ingin roh, ngomong sama saya roh, jiwa, ngomong sama saya jiwa, tubuhmu terpelihara sempurna. Jadi yang Tuhan inginkan, yang Tuhan tetapkan adalah roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna, nothing less, nggak kurang. Apa itu sempurna? Sempurna. Halo? Jadi yang Tuhan tetapkan adalah tubuh, jiwa, ini saya balik, dan rohmu terpelihara sempurna. Makanya Tuhan bilang begini, aku akan menguduskan engkau. Aku itu dibilang di situ sebagai siapa? Semoga Allah damai sejahtera. Nah, saya akan bahas ini Bapak Ibu. Ada 3 fase di sini. Ada sebuah pengenalan. Tuhan mengenalkan dirinya. Semoga Allah damai sejahtera. Damai sejahtera di sini bicara tentang Eiren, bahasa Yunaninya yang bicara tentang bahwa ini adalah bicara tentang sebuah pendamaian. Jadi ketika Tuhan memperkenalkan dirinya, semoga Allah damai sejahtera, ini bicara tentang begini. Kalau engkau hari ini belum berdamai dengan Allah sang pendamai tersebut, Dia mau datang dalam kehidupanmu hari ini sebagai Allah yang memperdamaikan hidupmu. Mungkin saat ini kehidupanmu nggak punya damai. Mungkin kehidupanmu banyak sekali konflik batin. Mungkin banyak kehidupanmu hari-hari ini penuh dengan berbagai macam persoalan yang sepertinya membuat engkau nggak bisa damai. Tapi Tuhan mau datang hari ini memperkenalkan dirinya kepada engkau dan saya, bahwa aku adalah the God of peace. God of peace artinya apa? Tuhan ingin memperkenalkan begini, aku nggak peduli kondisi kehidupanmu, sekalipun kehidupanmu mungkin nggak punya damai, tapi Tuhan mau bilang begini, hari ini aku akan membuat damai kehidupanmu. Halo, amin. Aku nggak peduli, Tuhan lagi mau bilang begini, aku nggak peduli bagaimana segelap apapun masa lalumu, kalau engkau mau datang kepadaku, menjadikan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, Dia akan datang sebagai Allah yang akan mendamaikan engkau. Yang harusnya mati, tapi Dia datang kepadamu hari ini mengundang engkau. Maukah engkau sekarang diperdamaikan dengan Tuhan semesta alam? Mungkin kamu bicara, Tuhan, aku punya kesalahan. Aku mungkin sering jadi orang yang suka bergosip. Aku mungkin sering menciptakan banyak persoalan di keluarga-keluarga. Mungkin
Ada juga yang mungkin menonton tontonan ini. Pak, saya mungkin seperti wanita itu, saya sudah jadi pelakor. Dengarkan baik-baik, dengarkan ini. Hari ini Tuhan mau datang kepadamu, memperdamaikan engkau. Amin. Amin. Mungkin selama ini kehidupanmu susah. Mungkin kehidupanmu mungkin penuh banyak dengan konflik. Mungkin itu terjadi karena engkau belum berdamai dengan Sang Allah yang kudus. Mungkin engkau sudah jadi orang Kristen bertahun-tahun, tapi engkau nggak bawa damai dalam hatimu. Ketika engkau melihat orang yang berbeda pandangan dengan engkau selalu berpirang, oh aku akan perang dengan dia. Ada orang-orang yang mungkin tidak setuju dengan pendapatmu, kau akan mulai bilang, oh enggak, yang saya yang harus benar, dan dia yang harus kalah. Halo, ada orang? Amen. Nggak ada di sini ya? Amin? Nggak ada yang ngaku, amin? Halo? Semoga Allah damai sejahtera, artinya may the God of peace. Dia mau memperkenalkan dirinya, aku adalah Allah yang peace. Aku tahu bagaimana kerusakan jiwamu. Aku tahu bagaimana bagaimana engkau sakit di masa lalu. Tuhan lagi mau bilang, aku tahu bagaimana parahnya penganiayaan yang engkau alami. Aku tahu bagaimana sakitnya hidup yang harus kamu jalani. Tuhan tahu, Bapak Ibu. Tapi Tuhan mau bilang begini, hari ini lepaskan semua konflik batinmu. Mungkin kamu tidak pernah bisa menikmati seluruh perkenanan Tuhan, karena mungkin masih ada rasa sakit hati yang kau simpan dalam hatimu. Ada kekecewaan yang mungkin masih kau simpan. Dan hari ini Tuhan mau bilang begini, kalau engkau mau aku ambil alih, kalau engkau mau kehidupanmu diambil alih, Tuhan mau bilang begini, izinkan aku mengambil hatimu yang sakit. Izinkan kehidupanmu aku ambil alih. Dan mulai hari ini, aku yang akan ambil alih kehidupanmu. Aku tahu sakitnya. Tuhan lagi seperti mau bilang begini. Ketika Tuhan memperkenalkan dirinya, aku sebagai Allah yang membawa damai sejahtera. Ini bicara tentang apa? Ini bicara tentang Allah ingin membawa ketertiban kembali. Allah ingin membawa pemulihan total dalam kehidupanmu. Allah ingin membawa seluruh fungsi hidupmu kembali normal. Ngomong sama saya, Tuhan ingin saya kembali normal. Tuhan ingin bawa engkau kembali normal. Yes, mungkin masa lalumu engkau punya berbagai macam kesalahan dan keputusan bodoh. Tapi hari ini Tuhan mau bilang begini, lupakan masa lalumu, bertobat, dan jangan lakukan lagi. Karena anugerah Tuhan cukup untuk menghapus semua masa lalumu. Bicara tentang Allah yang membawa damai, artinya begini. Kalau engkau mau hari ini menyerahkan hidupmu totalitas kepada Tuhan, stop mengingat lagi masa lalu. Stop bersungut-sungut dengan mulutmu. Stop terus mencari konflik dengan orang lain. Stop punya kehidupan ganda. Halo, amin.
hari ini datang dengan kejujuran di hadapan Tuhan. Kau nggak bisa terus-terusan punya muka yang ganda. Di gereja sungguh sangat kudus sekali. Tapi kalau di luar gereja sungguh sangat penuh dengan kekurapan dan kekudisan terjadi. Halo. Halo. Saya tidak mengganggu sesuatu di sini kan? Kecuali kedagingan yang saya ganggu. Amin. Bicara tentang Allah sebagai Raja Damai, Dia ingin hadirkan ketertiban dalam kehidupanmu lagi. Ada banyak kekacauan terjadi dalam kehidupanmu bukan karena Tuhan gak baik, bukan karena Tuhan gak mengasihi engkau, bukan karena tangan Tuhan kurang panjang, enggak. Itu terjadi karena apa? Karena engkau memutuskan untuk apa? Tidak hadir dan tidak menjadikan dirinya sebagai Sang Raja Damai dalam kehidupanmu. Dan hari ini Sang Raja Damai itu ketika engkau mau datang kepadanya, Dia menawarkan sebuah proses. Katakan proses. Prosesnya apa? Apa? Semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya. Jadi ada sebuah proses yang Tuhan tawarkan hari ini buat engkau. Kalau engkau mau kembali menikmati seluruh perkenanan Tuhan terjadi dalam kehidupanmu, Tuhan menghadirkan sebuah proses yang namanya pengudusan, sanctification. Bapak Ibu, kita nggak pernah bisa kudus, no way. Nggak ada kuasa, nggak ada perbuatan satupun yang bisa membuat engkau kudus. Padahal Tuhan bilang begini, hendaklah kamu kudus sebagaimana Aku kudus. Jadi mau datang sama Tuhan, kamu harus kudus. Tahu kenapa doamu gak pernah dijawab? Mau tahu kenapa? Karena kamu gak sesuai dengan qualify-nya. Sorry Bapak Ibu. Kenapa kita saat ini terus terus berjuang kayak melawan sebuah tembok sepertinya nggak ada breakthrough terjadi dalam kehidupanmu? Karena engkau belum punya kualitas yang Tuhan inginkan. Kalau engkau mau ketemu dengan Tuhan, Tuhan bilang begini, kuduskan engkau. Hendaklah engkau kudus sebagaimana aku kudus. Tapi masalahnya begini, nggak ada perbuatan satupun yang sanggup membuat engkau kudus. Roma bilang begini, perbuatan manusia itu seperti apa? Kain kotor Bapak Ibu. Nothing. Nggak ada sesuatu ritual apapun yang sanggup membuat engkau menjadi kudus. Tapi Tuhan mau kasih begini, kalau engkau mau datang, aku akan membuat engkau kudus. Halo, amin. Tuhan mengundang engkau, siapapun engkau yang mau datang sebagai orang yang mau menjadikan Yesus sebagai Raja Damai. Tuhan bilang begini, aku yang akan menguduskan engkau. Dan kekudusan itu bukan kekudusan setengah-setengah, tapi kekudusan seluruhnya. Ngomong sama saya, seluruhnya. Sekali lagi, seluruhnya. Artinya apa? Seluruh kehidupanmu akan Tuhan pulihkan. Amin. Apapun. Bagaimana caranya engkau mungkin terikat hari ini? Apapun, semua konflik batin, penyakit mental. Bahkan saya mau bilang begini, bahkan kalaupun hari ini ada penyakit di tubuhmu, dengarkan ini baik-baik. He is the God of the healer. Dia adalah Allah yang sanggup menyembuhkan engkau setika engkau sepakat. Sepakat itu artinya apa? Engkau menautkan imanmu kepada Dia. Dan ketika itu yang terjadi, inilah cara kerja Tuhan. Tiba-tiba, suddenly. Tahu bahasa Jawa Baratnya? Ujuk-ujuk.
He will heal you Yes. completely. Amen. Completely. Yes. Semua. Yes. Semua. Saya katakan semua. Yes. Seberapa buruk masa lalumu, dengarkan baik-baik. Tuhan mau menyembuhkan engkau. Amen. Amen. Seberapa buruknya penyakitmu, dengarkan ini baik-baik. Tuhan mau menyembuhkan engkau. Kalau hari ini akan ada banyak mungkin pengalaman buruk yang membuat hatimu sepertinya kayaknya Tuhan, aku susah ikut engkau lagi. Hari ini akan jadi malam sejarah dalam kehidupan. Tuhan akan ubahkan engkau. Amen. Tuhan undang engkau masuk dalam kerajaan Allah. Dan kau akan mengalami pemulihan total. Total. Ngomong sama saya. Total. Bukan metal. Amin. Metal itu menang total. Yang kemarin tapi kalah. Yang Tuhan mau total. Yes. Janji Tuhan mau pulihin buat total. Amen. Amen. Yes. Yes. Amin. Mau dikuduskan? Oh, haleluya. Semoga roh, jiwa, dan tubuhmu. Nggak cuman rohmu Bapak Ibu. Kristen itu bukan bicara tentang cuman roh. No. Mengubahkan rohmu, dia akan pulihkan mindsetmu, cara engkau berpikir. Dia akan ubah bagaimana cara engkau berpikir. Kalau selama ini engkau berpikir dengan cara yang lain, Tuhan akan ajari dan alignment. Bagaimana cara engkau berpikir sehingga engkau berpikir sebagaimana sorga berpikir. Kalau selama ini engkau terus mengandalkan hamba Tuhan, kau bisa datang sekarang sama tahta kasih karunia Tuhan. Aku sekarang bisa punya akses. Aku nggak akan sia-siakan lagi. Amin. Semoga roh, jiwa, dan tubuhmu akhirnya apa? Kalau Dia yang menguduskan kehidupanmu, akan terpelihara sempurna dan tak bercacat. Apa? Pada kedatangan Yesus Kristus. Bahasa aslinya bilang bicara ini bukan cuma bicara tentang nanti kedatangan Yesus kedua kali. No. Ini bicara tentang sebuah kingdom. Kalau engkau mau lihat Kristus menjadi nyata dalam kehidupan, izinkan Tuhan akan merombak roh, jiwa, dan tubuhmu. Kalau engkau mau melihat bagaimana caranya Tuhan mendolak-dalikan kehidupan yang selama ini membuat engkau sepertinya jadi orang-orang yang kalah, izinkan Tuhan hari ini merombak ulang seluruh keberadaan dirimu. Jangan ngotot lagi sama apa yang mungkin harus engkau lepaskan. Kalau kamu tahu itu harus kamu lepaskan, lepaskan sekarang. Pak, sakit Pak. It's okay. It's okay, Bapak Ibu. Lepaskan semua itu. Lepasin. Dan Tuhan yang akan ambil alih kehidupanmu. Hari ini, tanggal berapa Bapak Ibu? 27 Juli 2005.
2025. Kalian catat. Bapak Ibu catat di notes kalian pribadi masing-masing. 27 Juli 2025. Aku memutuskan untuk taat kepada Tuhan. Walaupun itu harus mengorbankan seluruh keberadaan diriku, tapi aku mau taat dan aku lepaskan. Kenapa? Karena aku mau Tuhan yang menguduskan aku. Sehingga apa? Sehingga roh, jiwa, dan tubuhku terpelihara sempurna. Sehingga dimensi Allah yang setia, Allah Immanuel, Allah yang menyertai engkau, terjadi dalam kehidupanmu. Pengudusan bukan hanya bicara tentang pengubahan moralitas saja Bapak Ibu. Tapi ini bicara sebuah penataan kembali manusia dengan penuh, sehingga engkau bukan cuma sekedar jadi orang Kristen, enggak. Tapi engkau akan diberikan sebuah penugasan di dalam kerajaan Allah. Sehingga engkau akan mulai bisa melihat, engkau tahu apa fungsimu dalam kerajaan Allah. Dan ketika engkau bekerja, yang membacking kehidupanmu bukan lagi kekuatan manusiawimu, tapi Tuhan semesta alam yang akan menjadi backing dalam kehidupanmu. Amin. Amin. Ada amin? Amin. Saya nggak peduli Bapak Ibu seberapa buruk atau seberapa bodohnya engkau di masa lalu. Hari ini Tuhan berikan sebuah kesempatan baru. Siapa ya, beberapa engkau mungkin akan diizinkan Tuhan lewatin lembah kekelaman. Tapi percayalah begini Bapak Ibu, sekalipun engkau harus berjalan dalam lembah kekelaman, gada dan tongkat Tuhan akan selalu menghiburmu. Apa? Gada. Artinya apa? Alat perang Bapak Ibu. Tuhan menghibur kamu bukan dengan kata-kata mudah, enggak. Tuhan akan latih engkau menjadi seorang prajuritnya Tuhan. Bagaimana cara Tuhan mendidik engkau sehingga ketika engkau harus pun melewati lembah kekelaman, sekalipun sebelah kananmu orang-orang rebah, sebelah kirimu 1000 orang rebah, tidak akan pernah mengenai hidupmu. Kenapa? Karena engkau sudah dibangun menjadi pasukannya Tuhan. Kau akan diizinkan untuk bisa punya gada. Artinya apa? Kalau firman belum ada dalam kehidupanmu, kau akan masuk lembah kekelaman, kau akan hanyut. Tapi ini bicara tentang apa? Tuhan akan ajari engkau untuk bagaimana caranya pegang firman. Bagaimana caranya engkau pegang firman itu dan engkau bawa firman itu untuk memenangkan pertandinganmu. Halo amin. Halo amin. Jadi dia akan latih engkau bukan cuma sekedar untuk jadi orang Kristen, enggak. Dia akan ajari engkau untuk punya firman, dan firman itu engkau bisa pakai untuk memenangkan setiap pertandingan yang harus engkau hadapi. Bahkan saya mau bilang begini Bapak Ibu, tubuhmu, ngomong sama saya, tubuhku adalah salah satu medan perang yang akan Tuhan pakai untuk menunjukkan kemuliaannya. Tahu kita bilang, oh Tuhan, aku berdoa supaya Indonesia penuh dengan kemuliaannya. Gimana caranya?
Dia harus mulai lewat tubuhmu. Dia akan pakai tubuhmu untuk mendatangkan kemuliaannya. Kalau mau orang-orang di luar sana lihat Kristus, bukan dengan cara cari damai. Enggak. Yang kamu harus lakukan adalah munculkan kemuliaan Tuhan. Di mana? Tubuhmu. Kalau engkau selalu pakai tubuhmu untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan yang mendatangkan kematian, gimana caranya engkau memperlihatkan kemuliaan Tuhan kepada orang lain? Jadi mulai hari ini stop. Saya ulangi sekali lagi. Stop. Pakai tubuhmu untuk sesuatu yang mendatangkan kematian. Kenapa? Karena tubuhmu akan Tuhan pakai untuk apa? Memperlihatkan kemuliaan Tuhan. Kenapa orang Kristen gak boleh merokok? Karena ayatnya cuma ada di pom bensin, betul? Betul? Kalau mau gak ngerokok lagi, gak usah kasih Alkitab. Bawa orang itu ke pom bensin, kasih lihat, tuh, gak boleh ngerokok kan? No. Kenapa orang gak boleh ngerokok? Terutama anak Tuhan. Karena tubuhmu terlalu berharga. Karena tubuhmu didesain untuk apa? Memperlihatkan kemuliaan Tuhan. Kemuliaan Tuhan bukan bulu kuduk berinding. No. Udah terlalu lama kita banyak disesatkan dengan cara seperti itu. Enggak. Kemuliaan Tuhan muncul di tubuhmu. Tubuhmu harus memperlihatkan kemuliaan Tuhan. Siapa Kaleb? Bapak Ibu, siapa Kaleb? Seorang bapak-bapak udah berumur. Cukup sih berumurnya ya. Berapa tahun? Apa yang dilakukan oleh Kaleb? Halo? Dia masih ikut berperang bersama dengan Yosua. Berapa tahun? Berapa tahun? Ada yang udah 80 tahun sini? Halo? Nggak ada? 8? So jangan excuse sama saya. Halo, amin. Amin. Berapapun umurmu, dengarkan yang baik-baik. Tuhan akan kembalikan vitalitas terjadi lagi dalam tubuhmu. Amin. Yang amin dapat. Amin. Yang amin kedua nggak tahu. Halo, amin. Amin. Dengarkan baik-baik, saya ulangi sekali lagi. Tuhan akan kembalikan vitalitas, tenaga yang benar-benar sempurna dalam tubuhmu. Amin. Sehingga engkau tidak perlu lagi memperlihatkan kelemahan tubuh. Tapi engkau harus pakai tubuhmu untuk sesuatu yang memperlihatkan kemuliaan Tuhan. Saya banyak rekan sekerja yang saat ini berumur 95 tahun. Sampai hari ini masih keliling Indonesia menjadi seorang penginjil. Dengarkan baik-baik, punyai iman seperti ini. Amin. Aku tidak akan mati karena sakit. Yes. Aku nggak akan mati karena lemah tubuhku. Aku akan terus bekerja sampai Tuhan memanggil aku. Amin. Kenapa? Karena aku membiasakan tubuhku hanya untuk dipakai mengerjakan pekerjaan-pekerjaan kerajaan Allah. Yes. Amin. Amin.
Kenapa manusia tidak menjagai roh, jiwa, dan tubuhnya dengan membuat sebuah keputusan-keputusan yang reckless? Nah, mereka tidak mengetahui dan mengerti bahwa panggilan dan tujuan Tuhan yang Tuhan ingin kerjakan lewat tubuh, jiwa, dan rohnya. Kalau engkau tahu bahwa Tuhan ingin pakai tubuhmu untuk mendatangkan kemuliaan, kalau kau tahu saja pemikiran-pemikiranmu akan Tuhan pakai mendatangkan sebuah buah pemikiran yang mau bahkan bangsa, kalau kamu tahu perasaanmu akan dipakai Tuhan untuk apa? Bisa menyentuh banyak orang-orang. Kalau kamu tahu rohmu adalah tempat di mana engkau bisa berjumpa dengan Tuhan setiap hari. Karena dari perjumpaan pribadi itulah engkau akan banyak bisa menghasilkan banyak hal yang akan bisa menyentuh banyak orang. Bahkan saya mau bilang begini, sumber kelimpahan terjadi dalam kehidupanmu dimulai dari apa? Hatimu. Makanya Tuhan bilang jagalah. Tuhan bukan bilang jagalah hati, jangan kau kotori, jangan begitu. Halo? Yang Tuhan inginkan adalah jagalah hatimu dengan apa? Waspada. Bahasa aslinya waspada di situ seperti orang yang sedang maju berperang. Halo? Seringkali kita karena nggak enakan, kita jaga hati orang, tapi lupa kita jaga hati kita. Halo? Nggak enak. Nggak enak, udahlah. Padahal kamu tahu itu mendukakan hati Tuhan. Mana yang kamu mau pilih? Menjaga hatimu dengan seluruh kewaspadaan, halo? Ada orang di sini. Kalau saja engkau tahu, memang Amsal 29 ayat 18 bilang begini, tanpa wahyu rakyat menjadi liar. Kenapa orang-orang akhirnya membuat keputusan-keputusan liar yang sekedar hanya ingin memenangkan dan mau berdiri di jalan tengah, padahal itu adalah liar di mata Tuhan, karena mereka nggak punya wahyu Tuhan dalam kehidupan mereka. Karena mereka nggak ngerti tujuan bagaimana Tuhan ingin memakai roh, jiwa, dan tubuhnya. Kenapa? Makanya Tuhan bilang terpelihara sempurna, karena lewat roh, jiwa, dan tubuhmu Tuhan akan hadir di dalam setiap domain di dunia ini, dan dia bisa menjadi raja dalam kehidupan domain di mana kita berada. Dia ingin jadi raja, Bapak Ibu. Nothing less. Nggak ada. Kalau engkau undang dia hadir dalam kehidupanmu, satu syaratnya jadikan dia sebagai raja. Artinya otoritas tertinggi harus ada di dalam Kristus. Jadi lahir dari Allah itu bicara tentang apa? Menggulingkan pusat pemerintahan yang selama ini hanya bicara tentang aku. Sekarang kau gulingkan dan kau hanya jadikan Yesus sebagai satu-satunya pemerintahan dalam kehidupan. Dan itu bukan cuma sebuah event dalam kehidupanmu. Itu termulai dari sebuah perjalanan. Setiap langkah, apakah engkau menjadikan dia sebagai satu-satunya acuan dalam kehidupanmu? Apakah engkau sudah melibatkan dia sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu? Apakah engkau sudah membawa segala sesuatu aspek dalam kehidupanmu untuk apa? Untuk mendatangkan kemuliaan Tuhan? Atau masih kau habiskan hanya untuk memuaskan isi hatimu? Barang siapa dilahirkan dari air dan roh. Artinya apa? Kalau engkau mau dicetak ulang, air lambang firman, roh bicara tentang Roh Kudus. Dua ini akan mencetak ulang kehidupanmu dalam hal apa? Pikiran, perasaan, kehendak, keinginan,
Dan akhirnya apa? Hatimu harus dicetak dari firman dan Roh Kudus. Bahkan saya mau bilang begini, nggak berhenti di situ. Bahkan kalau engkau mau, Tuhan mau bilang begini, akulah penyembuhmu. Akulah yang akan menyembuhkan engkau total. Jadi nggak usah kau cari kemanapun. Miliki iman, responi. Yes, aku mau percaya kepada engkau. Kaulah Tuhan penyembuhku, Kaulah Tuhan, Kau berfirman dan sembuhkanku. Kaulah Tuhan, Kaulah Tuhan, Kau berfirman dan sembuhkanku. Amin, Bapak Ibu. Amin. Mau dia jadikan dia sebagai penyembuh engkau? Caranya cuma satu, jadikan dia sebagai raja damai dalam kehidupan. It's okay, Bapak Ibu. Yang kedua, izinkan engkau lewati sebuah proses pengudusan. Izinkan dia yang akan memelihara engkau tanpa celah. Dan akhirnya ketika bicara tentang parousia, kedatangan Tuhan, bahasa aslinya bilang begini Bapak Ibu. Saya bacakan bahasa aslinya ya. Te parousia to krio hemon lesau Kristo, yang artinya adalah kedatangan Tuhan kita Yesus Kristus. Istilah parousia dalam dunia Romawi menunjukkan sebuah kunjungan kaisar, Bapak Ibu. Dan penguasa tinggi datang ke sebuah provinsi di mana warga kota menyambutnya dengan persiapan yang sempurna. Artinya Bapak Ibu, ini adalah sebuah peringatan dan harapan. Ketika dia ingin datang dalam kehidupanmu sebagai raja, ketika engkau undang dia sebagai raja, engkau harus mau dan rela membiarkan roh, jiwa, dan tubuhmu terjaga, bersih, dan tak lagi bercacat celah. Artinya apa? Keputusan seumur hidup harus kau ambil. Amin. Amin. Saya undang bangkit berdiri. Bapak Ibu, malam ini bukan cuman hanya tentang kesembuhan ilahi, no. Tapi ini bicara tentang seluruh terobosan yang akan Tuhan buat dalam kehidupan. Apapun yang selama ini menghalangi kehidupanmu, dengarkan baik-baik, Tuhan akan menerobosinya. Dan Tuhan akan bawa pewahyuan baru dalam kehidupanmu berupa pengenalan akan Tuhan, yang akan mencetak ulang kehidupanmu. Mencetak keulang kehidupanmu untuk sehingga engkau benar-benar bisa benar dengan tepat mengikuti apa yang Tuhan mau.
Dan saya mau bilang begini Bapak Ibu, engkau adalah bejana kemuliaan yang sedang dibentuk oleh tangan Tuhan. Untuk menjadi apa? Untuk menjadi representasi dan perwakilan Tuhan di atas muka bumi ini. So jangan sia-siakan kehidupanmu sekarang. Putuskan, dengarkan ini baik-baik. Putuskan yang benar. Jangan lagi mau buat keputusan bodoh. Ambil firman Tuhan, jadikan itu sebagai satu-satunya acuan dalam kehidupanmu. Dan pastikan, dengarkan ini baik-baik, pastikan yang kau pilih hanyalah firman kebenaran. Halo amin. Halo amin. Halo amin. Mazmur 102 ayat yang ke 103 ayat yang kedua dan ketiga bilang begini, pujilah Tuhan hai jiwaku, dan jangan lupakan kebaikannya. Dia yang akan mengampuni segala kesalahanmu dan yang menyembuhkan segala penyakitmu. Artinya apa? Kalau engkau mau datang sama Tuhan, belajar untuk mempersembahkan kehidupanmu, bukan cuman sekedar keinginan, niat nggak laku di hadapan Tuhan. Dengarkan ini baik-baik. Harus ada intensi. Ngomong sama saya, intensi. Apa itu? Komitmen untuk bertindak. Dengarkan ini baik-baik. Engkau harus berkomitmen bertindak. Untuk apa? Untuk datang dan selalu membawa kebaikan Tuhan. Ingat kebaikan Tuhan. Artinya engkau mengingat dan membawa firman itu di mana? Di pikiranmu. Makanya belajar menghafal firman. Amin. Halo amin. Jangan puas yang begitu-begitu aja. Jangan kita paksa cucu kita, anak kita yang cuman hafalan ayat mas. Enggak, itu dimulai dari engkau. Halo amin. Rubah pola pikirmu sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Karena ketika engkau merubahkan pola pikirmu sesuai dengan apa yang Tuhan mau, sehingga engkau dapat membedakan kehendak Tuhan, mana yang baik, benar, dan yang sempurna, maka itu yang akan terjadi dalam kehidupanmu. Oke, datang kepada Tuhan dengan intensi yang benar, dan ini yang akan terjadi. Tuhan bilang begini, kau tidak perlu takut dengan masa lalumu. Aku yang akan mengampuni engkau. Aku yang akan mengampuni engkau. Aku yang akan sembuhkan segala penyakitmu. Ini bukan hanya penyakit fisik, tapi ini adalah penyakit mentalmu juga. Atau mungkin selama ini kau sudah tidak terhubung dengan firman Tuhan, sehingga rohmu mati. Hari ini adalah hari kebangkitan buat engkau. Amin. Mulai hari ini, kalau engkau terima Dia sebagai Sang Raja Damai, pulang dari tempat ini kau akan datang, kau akan hadir dimanapun, ada di tower manapun. Engkau akan jadi air kehidupan, sehingga ketika engkau bertemu dengan orang lain akan mengalami kesembuhan yang sama seperti apa yang kau alami. Engkau akan menjadi orang-orang yang akan memberikan dampak kemanapun engkau pergi, kemanapun engkau melangkah. Apa saja yang akan kau perbuat sebagai usahamu akan mendatangkan kehidupan buat orang. Dampak yang benar dalam kerajaan Allah adalah mendatangkan kerajaan dan kehidupan kekal dalam kehidupan orang tersebut. Amin. So hari ini saya akan berdoa buat Bapak Ibu siapapun yang mau. Kalau engkau mau, dengan sebuah komitmen mulai hari ini, jadilah agen-agen kerajaan Tuhan dimanapun kau pergi. Hari Rabu setiap jam 7 malam saya ada sebuah Zoom. Kalau teman-teman ingin belajar tentang firman, dasar-dasar kekristenan, datang. Amin. Bawa apa yang kau pelajari itu, dan kau bagikan itu kepada orang-orang dimanapun kau berada. Yohanes 4 ayat yang ke-23 adalah seorang perempuan, Bapak Ibu. Siapa dia? Siapa itu perempuan? Siapa perempuan?
Seorang perempuan yang punya 5 suami, Bapak Ibu. Bahkan dibilang begini, laki-laki yang ada dengan engkau hari ini bahkan bukan suamimu, tapi karena dia mau datang sama Tuhan, Tuhan ubahkan kehidupannya, dan lewat kehidupannya satu kota diubahkan. Alkitab mencatat dia kesulitan, Alkitab mencatat dia kekurangan, Alkitab mencatat dia punya konflik batin. Ya dulu mungkin, tapi semenjak dia mengenal dan punya air kehidupan, kehidupannya berubah total. Ngomong sama saya, total. Hari ini Tuhan, ikuti doa saya. Hari ini Tuhan, aku deklarasikan kehidupanku adalah milik Engkau. Engkaulah yang jadi Tuhan, menjadi Raja satu-satunya dalam kehidupanku. Hari ini aku gulingkan pemerintahan, keegoisan, keangkuhan hidup, sakit hati, masa lalu yang gelap, kebiasaan-kebiasaan buruk, keterikatan pada hal-hal yang bukan berasal dari Tuhan. Aku gulingkan, aku gantikan dengan pemerintahan Kristus dalam kehidupanku sekarang. Pada angkat kedua tanganmu, terima sekarang, terima sekarang, terima sekarang. Karena ada basuku rika maka re mahasi karada maso karada ada bahasi kananai. Oh, syakarala berukunaninas. Terima Bapak Ibu, terima. Dia ada di tempat ini. Dia akan menjadi jawaban buat engkau. Come on, berdoa, angkat doamu, angkat doamu, angkat doamu. Dia hadir dengan pembebasan buat engkau. Dia hadir dengan jawaban apa yang selama ini engkau doakan bertahun-tahun. Malam ini Tuhan akan memberikan jawabannya dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Kalau engkau merasa engkau punya sakit, penyakit di tubuhmu, sekarang gerakan, sekarang gerakan. Apa yang gak bisa engkau gerakan, gerakan sekarang. Come on. Aliran kesembuhan sedang mengalir. Come on, dia sedang mengalir, menjamah dalam nama Yesus. Jamah dalam nama Yesus. Oh. Kalau engkau selama ini keterikatan, kau merdeka hari ini, merdeka. Setiap kutuk nenek moyang patah dalam nama Yesus. Patah dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus Tuhan. Wow. Jesus. Penuh. Kalau engkau merindukan Tuhan, hari ini Tuhan akan memenuhi engkau dengan rohnya. Penuh dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus Tuhan. Wow, dalam nama Yesus Tuhan. Kakarikaboko rekamaha. Allah yang akan membentuk engkau. Allah yang akan membangkitkan engkau, menguatkan segala kelemahan tubuhmu. Tubuhmu yang lemah sekarang kuat. Sekarang kuat. In Jesus mighty name. Sembuhlah engkau. Sembuhlah engkau. Sembuhlah engkau. Dalam nama Yesus Tuhan. Yes. My God. Dia menjamahmu. Kalau engkau tahu engkau butuh melepaskan pengampunan, hari ini saya menantang engkau. Mulai berkata-kata, Tuhan, aku mau mengampuni dia.
sebutkan namanya. Aku akan ampuni dia Tuhan. Aku akan ampuni dia. Aku tahu aku sakit, tapi mulai hari ini aku tidak akan habiskan hidupku dengan kepahitan atas orang tersebut. Aku lepaskan pengampunan dalam nama Yesus Tuhan. Dalam nama Yesus Tuhan. Amin. Oh, haleluya. My God. Ada pemulihan karunia rohani yang akan Tuhan pulihkan, yang mungkin sudah bertahun-tahun sepertinya hilang dalam kehidupanmu. Hari ini dia akan pulihkan kembali dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Saya melihat pintu sorga sedang terbuka Bapak Ibu. Dan siapapun yang mau berkata, ya aku mau Tuhan, kau akan menerimanya. Dan ini akan berhenti. Ini sebagai starter awal dalam kehidupanmu. Kehidupanmu kau akan mulai bisa berhitung mulai dari hari ini. Beberapa bulan ke depan, kalau engkau responi dengan cara yang benar, engkau akan dibawa Tuhan untuk benar-benar mengerjakan perkara-perkara yang belum pernah engkau bayangkan sebelumnya. Itu mungkin perkara yang jauh lebih besar dari apa yang selama ini engkau pikirkan. Tapi dengarkan baik-baik. Aku, kata Tuhan, yang akan menyertai engkau dengan kemuliaanku dan anugerahku. Itu cukup bagimu. Merdekalah, 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 merdekalah. Dalam nama Yesus Tuhan, dalam nama Yesus, masa perbudakanmu sudah berakhir. Kawan, sorak-sorai, katakan haleluya. Oh God, dalam nama Yesus, hamba-Mu melepaskan berkat Rasul ini turun atas kehidupan setiap anak-anak-Mu. Kehidupan mereka akan berubah mulai hari ini. Demi nama Yesus. Semua yang percaya katakan amin, amin, amin. Come on, beri tepuk tangan yang lebih baik. Katakan haleluya.